Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan proposal pemerintahan Joe Biden untuk memperbarui perjanjian berusia 20 tahun dengan 3 negara Kepulauan Pasifik. Bila disetujui Kongres, maka pemerintah Amerika akan memberi bantuan dana bagi ketiga negara itu untuk melawan pengaruh Tiongkok di kawasan mereka. Compacts of Free Association atau COFA adalah perjanjian penting dalam strategi Indo-Pasifik AS yang tak banyak diketahui warga Amerika. Perjanjian ini praktis menghalangi akses Tiongkok ke wilayah sekitar 5,6 juta kilometer persegi di Samudra Pasifik. The underlying item in the compact is our ability to control access to the land, the sea and air of these countries. Joseph Yun adalah kepala negosiator dari kesepakatan tersebut, dan 3 negara yang dimaksud adalah Federasi Mikronesia, Republik Palau, dan Kepulauan Marshall. Sebelum kesepakatan berakhir masa berlakunya pada 30 September, pemerintah Biden meminta Kongres untuk menyetujui 7,1 miliar dolar Amerika untuk bantuan ekonomi selama 20 tahun ke depan. Japan, Korea, Australia, New Zealand, they're all concerned that we may not be able to meet this deadline and the ramifications of that if that opens up access to China. Tinjauan ini berlangsung di tengah meluasnya pengaruh Tiongkok di Pasifik. Awal bulan ini, Kepulauan Solomon dan Tiongkok mengumumkan perjanjian kerjasama kepolisian. Meski atensi Amerika sedang meningkat di Pasifik, pengamat menilai hal itu tidak akan mengurangi atensi Amerika ke sahabat-sahabatnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Focusing on one over the other is a risk. I think it's one that's minimal. I think that the Biden administration has shown that it can focus on both regions independently and together sort of in a broader constellation as part of the Indo-Pacific region at large. Di antara komitmen ini adalah dukungan Amerika terhadap sentralitas ASEAN dan pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Beralih ke hutan kota di sebuah pulau kecil di kota New York yang ekosistemnya terjaga berkat jasa beberapa ekor domba. Tugas domba-domba ini adalah menyingkirkan tanaman hama yang mengganggu dari hutan kota di pulau tersebut. You wanna go in? Pulau kecil ini masih bagian dari kota New York. Namanya Governor's Island, sebuah pulau kecil hanya 10 menit via kapal feri dari Manhattan. Pada 1988, saat Perang Dingin, pulau ini jadi lokasi bersejarah di mana Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan bertemu dengan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Sekarang, pulau ini jadi tempat rekreasi. Kebersihannya terus terjaga, salah satunya berkat para domba ini. Leo Frampton bekerja sebagai tukang kebun di pulau ini. Dia menggembala domba-domba ini yang punya tugas penting, mengunyah tanaman hama. Tidak perlu mesin potong rumput, apalagi zat kimia beracun. Nafsu makan para domba ternak ini jadi senjata ampuh penjaga ekosistem pulau. You can see, this is what it looks like. Mugwort that's been eaten by sheep. When it gets tall like this, they'll eat off every leaf first. So you can see we're standing in an area that they've done work on. And you can see over there, they're working on that patch right now. So, yeah, they get a lot done. Marina juga bekerja sebagai penggembala di sini. Ia dari keluarga imigran asal Moldova yang datang pada tahun 1990. Marina lahir dan besar di Amerika dan menyukai kegiatan berkebun karena ibu dan juga neneknya. Я пошла на летом в Молдавии, я увидела моя прабабушка, которая там живет в Веренково. Countryside, я забыла слово. Деревня, да, она жила в деревне, так что я пошла, было мне очень классно, да. Очень понравилось. Setiap tahun domba-domba ini berhasil melumat habis tanaman liar, sehingga petani lokal bisa mulai menanam rumput dan rempah-rempah. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Robert Samu-Samu, warga diaspora Indonesia yang memiliki bisnis pembersihan pipa WC yang mampet di kota Philadelphia.
Profesi ini memerlukan keahlian tersendiri, dan lewat perusahaan Tykes Kingdom yang dirintisnya sejak setahun lalu, Robert menawarkan jasanya terutama ke sesama warga diaspora Indonesia di kota Philadelphia. Kayak nanu-nanu, sungguhan, gitu ya? pas masuk. Masuk ya? Asin, kecut, waduh. Robert Samu-Samu tidak sedang menggambarkan rasa permen, melainkan rasa tinja yang muncrat ke wajahnya saat ia membetulkan pipa WC. Baunya itu menyengat. Tapi biasa, pikir, oh dolarnya enak. Sudah setahun terakhir ini, Robert yang datang ke Amerika tahun 1998 ini menjalankan usaha pembersihan pipa WC mampet. Sebenarnya ini usaha sampingan selain pekerjaan tetapnya sebagai teknisi perawatan di perusahaan percetakan. Lah apa kon? Wis duwe iku wis coba lah. Buka otak Kingdom ae. Terus saya bilang, kan urusannya sama kotoran-kotoran. Seminggu setelah usahanya dibuatkan halaman Facebook dan Instagram, para pelanggan memanggilnya. Kini seminggu ia dapat order pekerjaan 2-3 tempat. Baik orangnya baik. Terus cepet tanggap. Terus pokoknya nek orang perlu kasih tahu. Linda, istri Robert, mendukung suaminya dengan promosi di Facebook. Yang terpenting habis mandi kita dapat setoran. Penghasilan tambahan dari usaha ini lumayan besar. Tapi jangan dikira ini pekerjaan mudah. Sebelum menerjuni pekerjaan ini, Robert berpengalaman di dunia pertukangan, termasuk instalasi pipa. Saya kok punya pengalaman gitu loh. Ada kayak punya dasarnya dari plumbing, dasarnya itu ada gitu. Jadi saya berani. Dan yang paling penting, kata Robert, harus tahan jijik dan bau tak sedap yang menyengat hidung. Dari Philadelphia, Supriyono, Alam Burhanan, dan Rere Wahyudi, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.